Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan pada peserta didik fase F kelas 12 semester genap dengan materi menjauhi akhlak madmumah, yaitu sifat munafik, di SMK Seinsan Perjuangan, Kecamatan Mojagung, Kabupaten Jombang. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai, minta tolong untuk kebersihannya dan kerapian tempat duduknya, silakan disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, SMK bisa. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Silakan berdiri. Anak-anak, selanjutnya saya akan cek kehadiran anak-anak. Silakan jika hadir angkat tangannya dan sampaikan emosi positifnya. Paham? Baik, saya mulai. Meisha, bahagia. Hanum, gembira. Ola, senang. Kiki, bahagia. Fani, senang. Alifah, senang. Ella, bahagia. Selfie, happy. Kalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ini ada soal pretest untuk dikerjakan, yaitu kita akan menggunakan quizzes mode paper. Semua sudah memegang barcode-nya masing-masing? Coba diangkat. Ya, baik. Nanti silakan diangkat jawaban yang sesuai. Barcode-nya jangan sampai tertutup oleh tangan sedikit pun, karena tidak akan bisa terscan jawabannya nanti ya. Paham? Soalnya akan ada di layar. Silakan diperhatikan dengan seksama. Bisa dimulai? Oke. Sudah yakin boleh diangkat barcode-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan diangkat. Saya akan mulai scan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan soalnya di depan. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, silakan diangkat. 3, 2, 1. Kita mulai ya. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya mulai scan. Aktivitasnya kita sudah selesai anak-anak ya. Bagaimana tadi, mudah ya? Sangat mudah, kita tinggal menggunakan barcode tanpa harus menulis ya, gitu. Jadi kita sudah melaksanakan pretest bersama.
Dan jangan berkecil hati karena itu adalah hasil pretest yang nanti bisa kalian perbaiki di hasil post test. Berikutnya kita akan menyanyikan bersama lirik ciri-ciri sifat munafik. Bisa? Dikeluarkan gadgetnya untuk di-scan website pembelajaran yang ada di depan. Silakan anak-anak untuk mulai scan barcode yang ada di depan untuk mengakses materi pembelajaran kita. Baik, silakan Lala, sudah di-scan? Sudah, baik. Ola silakan, Lili sudah ya. Anak-anak sekalian, tadi sudah mengakses untuk materi kita pada hari ini, yaitu menjauhi akhlak madmumah terkait dengan sifat munafik. Sebelumnya minggu lalu kita belajar materi apa anak-anak? Baik, kira-kira kalau kita mendapatkan musibah, apa yang harus kita lakukan? Coba Mesha. Harus sabar Pak, tidak boleh menyalahkan keadaan. Baik, harus sabar dan tidak boleh menyalahkan keadaan. Baik, terima kasih. Berikutnya, jika ada teman kita atau saudara kita sakit atau kena musibah, kira-kira apa yang kita lakukan? Coba Selfie. Menghibur, menenangkan, dan tidak mengejeknya, Pak. Baik, menghibur, menenangkan, dan tidak mengejeknya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu teman kita ya. Berikutnya kita akan menyaksikan bersama gambaran dari bagaimana sih sebenarnya sifat munafik itu, ciri-cirinya seperti apa. Kita akan menyaksikan melalui tayangan video YouTube berikut ini. Silakan diikuti dengan seksama ya. Ya udah deh, nanti malam gua anterin. Janji lo ya, nanti malam bakal anterin gue. Iya, gue janji. Oh iya, gue kan janji mau anterin si Alan di celana. Lu tapi gue ngantuk banget lagi. Karena tokonya lumayan jauh, habisin gue habis. Mending gak usah deh, gue mau tidur aja. Palingan juga si Alan lupa kalau mau beli celana. Lanjut tidur deh. Woi, tidur mulu. Iya nih, ngantuk. Tapi sebenarnya gua ada janji sama si Alan, gua anterin dia beli celana. Tidur ngantuk nih, alias. Loh, tapi kan kamu udah janji sama Alan. Iya, tadi sudah selesai kita saksikan bersama tayangan terkait dengan materi kita hari ini. Coba nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Silakan Ella. Ciri orang munafik jika berbicara berbohong, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya, Lala. Jika diberi amanah berkhianat. Baik, terima kasih. Berikutnya, silakan Airin. Jika berjanji mengingkari. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Di video tersebut kita bisa mendapatkan ciri-ciri sifat munafik. Yang pertama ketika berbicara berbohong. Yang kedua ketika berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Pelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak negatif perilaku munafik terhadap diri sendiri dan masyarakat melalui kegiatan diskusi kelompok
serta merumuskan cara menghindari sifat munafik secara kritis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, di sini saya akan menyampaikan pemaparan terkait materi sifat munafik. Secara bahasa, kata munafik berasal dari kata yang berarti lubang, tempat nafako bersembunyi atau terowongan bawah tanah. Gambaran ini memberikan isyarat tentang orang munafik yang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Secara istilah, munafik adalah orang yang perkataan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ia menampakkan keimanan di luar, padahal hatinya mengingkari atau ragu-ragu. Dengan kata lain, ia bermuka dua di hadapan orang lain. Sedangkan terkait dengan ciri-ciri orang munafik anak-anak, dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi, ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalil tentang sifat munafik anak-anak ya. Di sini dalam suatu ayat dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Shadaqul Adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Selanjutnya adalah dalil hadis tentang munafik yang berbunyi masalul munafiqi kamasalis syatil a'irah bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan la tadri ayyatuhuma tatba'u, yang artinya perumpamaan orang munafik seperti kambing yang kebingungan di antara dua kawanan kambing. Kadang ia bergabung dengan kawan yang ini dan kadang dengan kawan yang itu. Ia tidak tahu mana yang harus diikuti. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengangkat suatu kasus yang lagi viral di TikTok ya, terutama yang banyak ya, yaitu kasus dari Agus Sedih. Tahu ya? Tahu ya. Yaitu dalam kasus ini itu memberikan contoh konkret tentang bagaimana sifat munafik dapat termanifestasi dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks pengelolaan dana publik dan interaksi sosial. Kasus ini anak-anak mengingatkan kita akan pentingnya menjaga amanah, bersikap jujur, dan bertindak sesuai dengan perkataan. Dengan mengaitkan kasus ini dengan materi tentang munafik, diharapkan anak-anak dapat lebih memahami dampak negatif dari sifat tercela ini dan termotivasi untuk menghindarinya. Ini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Silakan Hanum. dalam kasus Agus tersebut tampak ciri-ciri sifat munafik apa saja ya Pak? Baik, terima kasih. Berdasarkan kasus Agus tersebut dan anak, tentunya yang pertama itu ada yang namanya ciri dari sifat munafik. Pertama, jika berbicara berbohong, tidak sesuai dengan fakta. Terus yang selanjutnya juga diberi amanah. Berupa apa? Donasi dari para donatur, tapi dia berkhianat, tidak menggunakan donasi yang telah diberikan donatur dengan sebaik mungkin. Oke, begitu ya Hanum ya. Selanjutnya silakan angkat tangan. Saya Pak, Silakan Deva. bagaimana seharusnya Agus bersikap terhadap donasi yang telah terkumpul? Ya. Harusnya Agus itu adalah bisa menjaga amanah yang sudah diberikan oleh para donatur. Mereka mendonasikan hartanya untuk pengobatan Agus. Harusnya bisa digunakan untuk
bahkan tidak untuk keperluan lainnya. Begitu ya Deva ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok kecil berdasarkan hasil pretest yang tadi sudah dikerjakan dengan menggunakan kuis tadi. Silakan boleh mulai membentuk kelompok. Kelompok sudah saya tampilkan di depan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Kelompok 1 sudah mengakses LKPD-nya. Sudah yang tadi dari materi yang sudah di-scan itu ada LKPD-nya, silakan dibuka dan dikerjakan dengan sebaik mungkin begitu ya. Baik, kelompok 2 sudah mengakses LKPD-nya? Tidak ada kesulitan ya? Oke, silakan lanjutkan dengan sebaik mungkin. Kelompok 3 sudah mengakses LKPD ya? Ya. Silakan boleh mulai diisi terkait dengan nama kelompoknya apa, kemudian anggotanya dan lain sebagainya. Itu ya? Oke. Kelompok 4 sudah mulai mengakses LKPD-nya ya? Sudah. LKPD-nya itu ada di website yang tadi saya share ya. Itu kalian tinggal mengerjakan secara berkelompok dengan menggunakan Canva. Tidak ada kesulitan ya? Baik, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Bagaimana? Semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Setelah ini silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Baik, silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan nama kelompok kami yaitu namanya Tapox ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mardiana Novitasari sebagai moderator. Saya Salawi Harara Putri sebagai pemateri 1. Saya Siti Nur Laila sebagai pemateri 2. Saya Irin Trinul Andini sebagai pemateri 3. Saya Vaneka Pandini sebagai pemateri 4. Sebelumnya, kami akan menyanyikan yel-yel kami terlebih dahulu. Ayo. 1, 2, 3. Halo kawan-kawan, kami kelompok 1 yang paling semangat juga antusias. Semua sportif dan juga adil. Watus menjauhi sifat munafik. Munafik lebih buruk dari kafir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sikap apa yang paling menonjol dalam kasus ini? Jelaskan serta alasan. 1. Kemunafikan, karena aku tidak menggunakan sebagian dari donasi untuk pengobatan namun untuk perihal lain. Menurut kalian, apakah ada unsur kemunafikan dalam kasus ini? Jika ada, jelaskan pada pihak mana saja. Ada, yaitu dari pihak penerima donasi. Dampak dari sikap munafik tersebut bagi semua pihak yang terlibat. Hilangnya kepercayaan, dijauhi banyak orang, merugikan orang lain, susah mendapatkan teman. Bagaimana cara mencegah terjadinya sikap munafik dalam kehidupan sehari-hari? Berintegrasi, menjaga keselarasan antara perkataan dan tindakan, jujur, berbicara jujur dan transparan dalam semua aspek kehidupan, bertanggung jawab, mengakui dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kesalahan. Nilai apa yang dapat kita ambil dari kasus ini? 5. Pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan, bahaya dari kemunafikan dan kebohongan, pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan kesalahan. Baik, apa ada yang ditanyakan? Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sikap munafik dalam konteks kasus Agus Salim? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami diskusi terlebih dahulu. Baik, izinkan
saya menjawab pertanyaan tersebut. Sikap munafik dalam konteks ini merujuk pada tindakan atau pernyataan seseorang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan kepercayaan yang telah dibangun. Contoh, seseorang yang menggalang dana untuk tujuan kemanusiaan, namun kemudian diduga menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Cukup? Bisa Ya diterima? cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu dengan kelompok Kenel. Sebelumnya perkenalkan nama saya Leletul Dewi Hatimah sebagai moderator. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kita akan menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu, kami kelompok Kenel. 2, kelompok kami kompak. 3, kelompok kami keren. 1, 2, 3, kelompok kami hebat. Baik, berikutnya adalah kita akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sikap apa yang paling menonjol dalam kasus ini? Jelaskan dengan alasan. Sikap yang paling menonjol dalam kasus ini adalah sikap munafik. Sikap munafik adalah sikap yang tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Orang yang munafik cenderung memiliki dua wajah, yaitu wajah yang ditunjukkan kepada orang lain dan wajah yang sebenarnya. Menurut kalian, apakah ada unsur kemunafikan dalam kasus ini? Jika ada, jelaskan pada pihak mana saja. Unsur kemunafikan dalam kasus ini dapat dilihat dari perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Misalnya, seseorang yang mengatakan bahwa mereka peduli dengan orang lain, tetapi dalam perbuatan mereka tidak menunjukkan kepedulian tersebut. Dampak dari sikap munafik tersebut bagi semua pihak yang terlibat. Dampak dari sikap munafik tersebut bagi semua pihak yang terlibat adalah kerugian bagi orang lain yang dipengaruhi oleh sikap munafik tersebut, kerugian bagi diri sendiri karena kehilangan kepercayaan dan reputasi, munculnya perasaan tidak nyaman dan tidak aman dalam hubungan antar manusia. Bagaimana cara mencegah terjadinya sikap munafik dalam kehidupan sehari-hari? Cara mencegah sikap munafik adalah berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan transparan, menghindari perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, berusaha untuk memahami dan menghargai orang lain. Nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari kasus ini? Nilai yang dapat diambil adalah pentingnya kejujuran dan transparansi dalam hubungan antar manusia, pentingnya konsistensi antara perkataan dan perbuatan, pentingnya memahami dan menghargai orang lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, nama saya Kaila Ezra Meanjani. Mengapa isu munafik sering dikaitkan dengan kasus Agus Salim? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Keila. Isu munafik muncul karena adanya perbedaan antara citra publik yang dibangun oleh Agus Salim sebagai sosok yang membutuhkan bantuan dengan dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan citra tersebut. Selain itu, adanya dugaan penyelewengan dana donasi yang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan, semakin memperkuat anggapan bahwa ada unsur kemunafikan dalam kasus ini. Baik, bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, ubur-ubur ikan lele. Sekian, terima kasih, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok Janji Manis, yaitu kelompok 3. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Mesyara Kasih sebagai
Moderator, Saya Alamut Valencia sebagai notulen akan menyanyikan yel-yel dari kelompok kami. 1, 2, 3. Kelompok 3 memang hebat. Kelompok 3 memang hebat. Kelompok 3 memang hebat. Semangat luar biasa. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan: sikap apa yang paling menonjol dalam kasus ini? Jelaskan dengan alasan. Sikap yang paling menonjol dalam kasus Agus Salim ini adalah sikap tidak konsisten dan tidak transparan. Harapkan memiliki yang konsisten dan transparan dalam mengemukakan pendapat dan tindakan. Saya izin bertanya, apa saja indikasi sikap munafik yang dapat ditemukan dalam kasus ini, dalam kasus Agus Salim? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan. Izinkan kami akan diskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Alifah. Indikasi sikap munafik dapat berupa perbedaan antara gaya hidup yang ditampilkan dengan kondisi yang sebenarnya, adanya kebohongan atau manipulasi informasi, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana donasi, perubahan sikap yang drastis setelah mendapatkan perhatian publik. Bisa diterima? Kasih dari pertanyaan yang disampaikan. Di sini kami ada pantun sedikit aja. Nanti kalian bilang cakep ya. Ya. 1, 2, 3. Hari panas sawah membelah, bulan rimba di Malaysia. Maafkan kami kalau ada salah, namanya juga manusia, bukan nabi boy. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok Sunflower. Perkenalkan, nama saya Putri Selvia Rianti. Sebelum kita menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan, mari kita yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 1, mulutnya dikunci. 2, 2, duduknya yang rapi. 3, 3, kami presentasi. 1, 2, 3, kitab ilmu baru. Baik, kelompok kami punya quotes, yaitu jangan sampai alim lisanmu tapi munafik hatimu. Baik, dari kelompok kami ada yang ditanyakan? Ya. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Agus Salim terkait dengan sikap munafik? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Sela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Untuk kasus Agus Salim menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selalu bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang kita terima. Kita perlu memverifikasi informasi tersebut dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memberikan bantuan, terutama dalam bentuk donasi. Bisa diterima? Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, coba kita lihat. Baik, sangat bagus sekali untuk berkasnya ya. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa sifat munafik dapat merusak kepercayaan orang lain dan menghilangkan rasa hormat. Saya menyadari pentingnya menepati janji dan bertanggung jawab atas setiap perkataan yang saya ucapkan. Oleh karena itu, saya bertekad untuk selalu berkata jujur dan amanah dalam setiap hal yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.